Ya, salam jaya peternak babi di seluruh Indonesia bersama saya lagi, Chandra Destiawan, partner teman sharing. Mari kita hari ini berdiskusi banyak hal. Saya menerima banyak pertanyaan tentang Pak, coba dong di breakdown bagaimana cara menghitung tentang usaha babi. Karena ada yang bingung mau mulai dari pembibitan atau mulai dari pengemukan. Di berikut ini akan saya coba sampaikan beberapa cara menghitung besar keuntungan dari pembibitan atau pengemukan babi. Jadi terima kasih untuk supportnya sampai detik ini. Senang sekali bisa berbagi kepada peternak-peternak sekalian, sehingga dari Medan, Bali, Sulawesi, Papua, dan beberapa provinsi yang memang ada kantong babinya, beberapa peternak merasakan kontribusi positif. Saya senang sekali bisa menjadi bagian dari perkembangan bisnis Anda. Langsung saja ke materi, jadi stay tune. Jangan lupa like, subscribe, dan share ketika memang merasa channel ini banyak membantu supaya banyak peternak lagi yang terberkati. Ya, seperti janji saya, kali ini kita akan membahas tentang kalkulator. Bagaimana sih ngitung untung dan ruginya ketika teman-teman pengen atau rekan peternak mau bikin proposal bisnis, ataupun peternak ingin membuat hitung-hitungan dulu di awal sebelum terjun di peternakan babi. Sebelumnya saya perkenalkan jenis-jenis pakan yang dari PT Goldcoin yang akan berhubungan nih nanti ketika menjelaskan tentang pakan dari induk breeding. Jadi ketika ngomongin breeding dari Goldcoin, dari saya sebagai technical ingin menyarankan kepada rekan-rekan untuk mencoba ketika di creep feed pakan anak ketika menyusui. Jadi supaya mensupport ketika produksi susunya induk kurang ataupun memang ada permasalahan di kesehatan induknya, recovery-nya sedikit terlambat atau seperti apa, kita tawarkan di sini adalah 301. Ini peak prestator, artinya untuk pendamping anak ketika dia masih menyusui dengan induknya diberi pakan prestator. Selanjutnya nanti setelah sapihan bisa dilanjutkan 302, ataupun beberapa peternak mencoba aplikasi 302 diberikan kepada babi anak babi yang sedang menyusui. Plus minus tentulah ada sedikit penurunan performa, tapi as long as itu menghasilkan profit dan kondisi babinya sehat, masih bisa di applicable. Jadi aplikasi di lapangannya sangat fleksibel dan banyak versi, sehingga silakan para peternak ketika memang tertarik chat saya pribadi, nanti saya akan linkkan kepada grup-grup komunitas sekalian testimoni dari rekan-rekan yang memang sudah pakai pakannya Goldcoin. Nah, untuk indukan di sini kita mau proses itu adalah pakan konsentrat. Memang kalau di indukan saya pribadi mendorong semua peternak untuk pakai pakan campur karena banyak sekali bahan-bahan di sekitar peternakan, kopra, dedak itu yang bisa dipakai untuk campuran pakan. Selain dari jagung ataupun menir ataupun nanti ada bungkil sawit, jadi banyak sekali dan kita fleksibel memasukkan beberapa premix atau feed additive tambahan untuk mensupport performa dari pakan indukan. Karena seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, itu perbedaannya kenapa harus pakai pakan pellet, yang di situ memang ada proses steamnya yang membuat kecernaan, yang membuat daya cerna, yang membuat juga ternak terhindar dari diare. Tapi ketika sudah indukan, pakan campur yang kita buat sendiri pun oke. Jadi
Di sini boleh juga kalau mau pakai pakan jadi, tapi dari saya pribadi supaya efisien dan untungnya tingkat keuntungan profitnya itu semakin besar, silahkan dimanfaatkan untuk adjust dari harga pakan di indukannya dengan menggunakan konsentrat dan campur jagung dedak. Jadi ingat 301 302 untuk anaknya dan 806 untuk indukannya. Oke, kita masuk ke materi ya. Jadi ini adalah tabel bagaimana kita coba menghitung untung atau ruginya di unit pembibitan. Kandang pembibitan yaitu adalah kandang yang produk jualnya yaitu piglet atau anak babi atau bocil atau kucit. Jadi atau biren ya kalau di Jawa. Jadi itu bobotnya biasanya 8-12 kilo tergantung dari umur dan tergantung dari genetik dan mempengaruhi nanti harga. Jadi bagaimana cara menghitung? Yang pertama adalah biaya investasi. Ini kita nggak ngitung sampai ini ya bangun kandangnya ya. Nanti kalau bangun kandang silahkan nanti itu proposal lengkapnya bisa di chatting saya pribadi. Kita bisa berhitung kapasitas induk berapa, nanti RAB-nya bagaimana dan penyusutannya seperti apa. Tapi di sini adalah kita ngitung isinya aja. Jadi ketika beli babi, anggapannya lah harga 4 juta. Mungkin kita rubah ya, harganya sekarang mungkin di level katakanlah oke, kita coba di level 8 juta. Ini angkanya angka yang estimasi tiap daerah berbeda. Jadi nanti silahkan dicek di daerah masing-masing. Jadi ini perhitungannya seperti ini. 8 juta adalah harga beli induk. Ketika induk itu bobot sekitar 150-an, kalau dijual mungkin harganya drop jadi 1,5 juta. Dibagi 9, kenapa? Saya targetkan di sini adalah satu indukan bisa beranak 9 kali di kandang. Jadi kita hitung cost-nya induk supaya jelas nantinya perhitungannya biayanya semua. Nah, di sini setelah 8 juta dikurangi, jadi 8 juta itu harga beli, 1,5 itu harga jual ketika dia sudah tua, dibagi 9, berarti 9 kali beranak. Itu 1 kali beranak untuk biaya penyusutan dari induk itu adalah 277, hampir sekitar 300 ribuan untuk biaya dari genetik si induk atau biaya kita beli si induk. Nah, sekarang kita masuk ke bawah, breakdown adalah breakdown pakannya. 7 ini artinya adalah 7 hari itu dalam kondisi dry sow. Nah, di sini yang akan membedakan mana kandang efektif dan kandang tidak efektif. Nanti saya akan jelaskan di sini. Andai kering susu itu adalah induk yang lepas sapi. Andai ketika induk lepas sapi itu makannya 2 kilo per hari, harga pakannya misalnya saya ambil di sini 6.000, jadi biayanya hidup dia adalah 84.000. Terus kebuntingan saya ambil di sini yang paling gede biasanya 114 sampai 116 hari. Kebuntingan kalau anggaplah rata-rata makannya itu 2,1 dengan harga pakan 6.000 itu 1.400.000 sekian. Terus menyusui saya ambil titik tengahnya di sini, memang ada yang 25, ada yang 30, ada yang 35, saya ambil aja 30. Nah, ini makanya saya masukkan 4 kilo ya. 4 kilo mungkin di peternak masih ada yang irit-irit, nggak sayang sama induknya, jadi dipikirnya induk kurus pun boleh, tapi buat saya ini saya mau jaga induk supaya kondisinya normal, artinya supaya 7 hari dia kawin lagi. Ini dikasih makan rata-rata 4 kilo. Mungkin di hari awal dia sedikit makan, tapi nanti di setelah hari ke-5, ke-6, ke-7 biasanya dia masuk 5 sampai 6 kilo. Rata-rata kita ambillah di 4 kilo, ambillah pakan tuh harganya 6,5, itu masuk di 780.000. Nah, kita masuk yang ke piglet 30 hari crib feed 10 kilo. Ini bukan per piglet tapi per liter. Per liter itu artinya per kelahiran ya. Per kelahiran 1 kilo pakannya 9.000, jadi 30 hari itu pakan anaknya 10 kilo patokannya, 1 kilo per ekor. Nanti kalau dikali 9.000 itu ketemulah 900.000. Kita total semua ini ketemulah 3,5 juta. Nah, 3,5 juta ini andai kata tadi anaknya misalnya 10 mati 1, simulasi saja, itu nanti sisa anaknya adalah 9
9 dibagi 3,5 dibagi 9 itu ketemunya adalah 383, hampir 390.000, hampir 400.000 katakanlah ya. Ya, jadi sebetulnya kalau kita jual di harga 500 tuh sudah untung 30%. Tapi syaratnya tadi ya, anaknya 9 ya. Anaknya 9 per ekor kelahiran, ketika 30 hari disapi 9. Nah, ini ketika dijual 1,3 keuntungannya hampir 3,5 kali lipatnya, 350. Nah, sekarang saya ingin gambarkan andai kata kandang bermasalah. Misal, ketika induk setiap kali sapih itu membutuhkan waktu 10 hari untuk kawin lagi. Artinya di sini banyak induk yang setelah disapih lama sekali dia untuk datang hit lagi. Artinya rata-rata saya ambil 10. Jadi ada yang 7, ada yang 8, ada 9, ada yang 14, ada yang 20. Nah, ini akhirnya biayanya naik per ekornya. Jadi kita ulang ya, kalau yang 7 tadi di sini sekitar 390, tapi kalau ini kita bikin 10, ini di sekitar 393 BEP-nya, harga biaya produksinya. Kalau saya bikin 14, jadi banyak babi yang makan tidur sampai gemuk atau makin kurus karena sakit, biayanya hampir 400.000 per ekor. Artinya apa? Saya mau bilang di sini, ketika Bapak Ibu hemat di pakan menyusui, tapi kondisinya akhirnya jelek, ketika dia sapih, kering susu, dia membutuhkan waktu lama untuk kawin, biaya per ekor piglet itu nanti akan naik. Oke, saya kembalikan ke angka 7 ya. Nah, permasalahan lagi adalah di sini. Ketika hanya bisa sapih 7 ekor saja, wah, langsung angkanya naik. Yang tadi hampir 400 ribuan, sekarang harga pokoknya 500 ribuan. Itulah kenapa pentingnya bermitra dengan para expert. Bapak Ibu bisa bertanya kenapa anaknya banyak mati waktu menyusui. Entah tertindih, bobotnya kecil, mencret, mati. Lingkungankah yang salah? Manajemenkah yang salah? Apa yang perlu diperbaiki? Apa yang perlu ditingkatkan? Atau pakankah yang memang harus dirubah? Jadi itu gambarannya. Ketika ini 7 berbeda. Ini bikin 9, hampir 400 ribuan. Kalau dibikin 7, harganya langsung dari 500-an. Apalagi cuma hanya 5, langsung 700 ribu. Jadi ini yang membuat peternak selalu mengeluh rugi. Bukan karena apa? Karena efisiensi. Itulah kenapa saya ajarkan recording di banyak video saya sebelumnya. Supaya apa? Supaya tahu bisnisnya untung atau rugi. Pelihara babi itu kita mau bisnis, bukan mau hiburan. Bukan mau pelihara pets animal untuk kesayangan. Disayang-sayang tapi anaknya ternyata cuma 6, pun mati lagi, ketindih lagi. Untuk apa dipelihara? Jadi kita tahu hitung-hitungannya Pak, Bu. Mana-mana babi yang memang tidak produktif, induk yang tidak produktif silahkan dijual. Ada kemarin kita ke peternak sudah sampai 250 kilo, babinya sudah besar. Kita bilang Pak dijual, saya sayang Pak, genetiknya bagus, turunannya bagus, tapi tolonglah dihitung duitnya. Nah, tapi kalau sudah ngomong saya sayang Pak, ini hewan peliharaan ikut saya udah lama ya, itu namanya pets animal. Bapak Ibu penghobi pelihara babi, ya silahkan kalau hobi pelihara babi. Tapi kalau memang ingin bisnis, mari dievaluasi. Harga satu piglet itu berapa sih? Harga jual berapa sih? Untungnya berapa sih gitu. Nah, ketika ini coba 1.300.000 ya, 1.300.000 sampai 500. Jadi semakin murah pigletnya itu nanti untungnya semakin sedikit pigletnya, untungnya akan semakin kecil. Kenapa? Karena harga produksi untuk satu ekor piglet di kandang tersebut terlalu tinggi. Itulah yang kenapa saya sarankan, ayo pelihara induk-induk yang efektif saja, jangan kompromi dengan induk-induk yang sakit atau yang induk yang kurang produktif. Itu dari sisi pembibitan. Mungkin nanti akan ada yang ditanyakan, silahkan drop di kolom chat dan komen. Saya akan balas. Syukur-syukur kalau memang para peternak langsung drop ke WA saya untuk fast respon, walaupun nggak fast banget, nggak cepet-cepet banget, karena memang saya juga ada kesibukan rutin.
Jadi tapi saya akan ada waktu memang untuk scroll down chatting-chatting yang memang belum kena ada respon. Jadi itu cara menghitungnya. Silahkan kembali ke kandang dihitung lagi. Ini tadi biaya dan keuntungannya belum sama biaya listrik, pekerja, dan perbaikan kandang kalau memang ada investasi ya. Jadi memang masih kotor atau gross profit. Nah, cara ngitungnya gitu. Nah, ini juga menjadi penentu Bapak Ibu mau beli yang genetik biasa atau genetik yang silangan atau genetik yang impor. Itu juga perhitungannya di sini. Andai kata ini saya beli yang murah-murah aja, harga 6 juta. Nah, kalau ini pasti nanti harga kosnya ini akan turun sedikit di sini. Tapi kalau ini ya, ini kan 277. Oh, sorry, saya harus rubahnya di sini. Nah, kalau misalnya nih harganya 6 juta, di sini saya rubah jadi 6 juta. Nah, harganya jadi 500.000. Tapi kalau di sini saya buat jadi 8 juta, harganya jadi 700.000. Jadi per ekor nih. Coba saya kembalikan ke 9, anaknya 400 sekian. Jadi biaya genetik induk mempengaruhi harga per ekor anak. Itulah kenapa kalau yang indukannya genetiknya bagus, biasanya dia jual harga dengan sedikit mahal. Memang ada kelebihannya dari EDG, memang ada kelebihannya dari perototan, bentuk tubuh. Tapi jangan lupa ketika sudah pakai genetik impor, kembali lagi mengingatkan segitiga peternakan. Gak cukup cuma genetik, tapi kembali lagi manajemen dan fasilitas. Kandangnya, manajemennya, cara peliharanya juga harus berbeda Pak Bu. Jangan genetiknya sudah maju, tapi peternaknya masih era-era 90-an. Jadi peternaknya juga harus ikut maju, manajemennya juga harus update, kandangnya juga harus di-adjust. Karena yang dulu babi kampung ukurannya kecil, kebutuhannya per meter perseginya dia kecil. Kalau sekarang babinya besar, kebutuhan per meter perseginya besar, jadi kandangnya harus menyesuaikan. Itu dari saya untuk hari ini. Salam jaya peternak Indonesia, semangat untuk restockingnya, semangat untuk ngisi kembali kandangnya. Ketemu lagi bersama saya di episode berikutnya, yaitu apa? Penggemukan, analisa biaya penggemukan. Jangan lewatkan video saya. Dan sekali lagi mengingatkan untuk like, komen, subscribe, dan share ke rekan-rekan peternak lainnya. Salam jaya, sehat selalu, jaya peternak Indonesia jaya.